Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi salah satu Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf yang kebijakannya langsung jadi sorotan, yakni ketika membuka keran ekspor benih lobster. Kini kebijakan yang sempat menuai kontroversi di publik itu membuat Edi Prabowo justru harus berurusan dengan KPK. Mengapa terjadi? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Kemudian ada pemimpin redaksi Pemret Koran Tempo, Budi Setiarso, saya kerap memanggil dengan Mas Buset. Kemudian bergabung pula Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia, Rusdianto Samawa. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Budi Setiarso dulu deh. Yang kemudian, karena ini semua masih abu-abu Mas. Bahwa semua ini masih dalam proses pemeriksaan oleh KPK, belum diumumkan. Tapi Tempo tidak hanya 3 hari lalu lewat Koran Tempo, tapi beberapa pekan lalu juga sempat menuliskan dalam artikel di majalah Tempo soal ini. Juga beberapa bulan yang lalu. Saya ingin bertanya, ini bukan benih lobsternya, tapi jalur eksportirnya. Seperti apa duduk masalahnya? Oke, terima kasih Aiman. Selamat malam semuanya. Yang pertama tentu saja, betul tadi sudah disampaikan oleh Aiman, pada bulan Juli majalah Tempo menerbitkan satu laporan utama tentang implikasi dari sebuah kebijakan, perubahan kebijakan yang dibuat oleh Pak Menteri Edi Prabowo dari kebijakan sebelumnya Bu Susi Pujiastuti. Yang itu kan sebenarnya yang tadinya dilarang ya ekspor benih lobster atau disebut benur ini, yang kemudian diizinkan oleh Pak Edi Prabowo dengan berbagai alasannya lah ya. Alasannya cukup seolah-olah cukup masuk akal ya, misalnya mengurangi penyelundupan, kemudian memberikan kesempatan ekspor kepada petani lobster di daerah dan seterusnya yang katanya pada gilirannya meningkatkan devisa gitu. Tapi bahkan pada sebulan pertama setelah pembukaan ekspor benih lobster ini, ada satu hal yang ditemukan oleh majalah Tempo, yaitu sebulan setelahnya itu sudah ada ekspor. Artinya sebulan setelah kebijakan dibuat, ketika peraturan-peraturan lain itu belum diselaraskan, ya misalnya peraturan tentang aturan pemungutan pajak gitu ya, atau PNBP, penerimaan pajak penerimaan negara non pajak. Jadi langsung lah, kilat langsung diproses begitu ya? Tiba-tiba sudah ada ekspor. Jadi Mei dibuka, Juni udah ekspor. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian ada satu peristiwa ekspornya tertahan di bandara, itu yang kemudian turun semua itu adalah banyak pihak, selain perusahaan eksportir juga ada pejabat-pejabat di Kementerian Perikanan. Ini kan aneh. Jadi ada satu peristiwa ekspor yang terhambat, kemudian ada regulator yang harusnya dari regulator ya, dia masuk ke dalam cawe-cawe secara teknis. Itu sudah satu kejanggalan. Yang kedua tunggu sebentar Mas Budi. Jadi kan begini, saya dudukan dulu. Jadi ini masih belum selesai dibahas, tapi kemudian langsung ada ekspor 1 bulan kemudian. Itu pertama. Yang pertama itu jadi sebulan atau mungkin kurang setelah kebijakan baru itu dibuat, tiba-tiba sudah ada ekspor. Ini kan agak janggal. Padahal budidaya lobster itu mungkin perlu waktu kan. Artinya untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru mestinya sih ada tenggang waktunya lah untuk kemudian. Jadi kecurigaan Tempo pada waktu itu sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk kemudian langsung jalan. Betul. Nah kemudian kejanggalan kedua adalah ketika ada tertahan tadi, saya ingin tanya dulu, ketika ada tertahan tadi itu kan harusnya semuanya ada di domain swasta. Kenapa kemudian tiba-tiba kementerian ikut di situ? Betul. Ikut bantu, ikut sumbatan kalau ada permasalahan di pelabuhan sehingga tidak bisa ekspor, lalu kemudian turun langsung pejabat-pejabat dari KKP. Iya. Itu janggal. Di bandara bukan di pelabuhan. Jadi di bandara, oke, baik. Jadi ada satu staf khususnya Pak Menteri yang kemudian juga mengurusi soal ini. Dan sebenarnya ini kan satu peristiwa yang menurut saya agak, kalaupun mungkin nggak ada pidananya, itu ada semacam konflik of interest lah ya. Jadi istimewa betul gitu ya, Tempo melihat istimewa betul ini. Istimewa betul. Nah, kejanggalan berikutnya adalah ada beberapa perusahaan yang kemudian seperti bermunculan seperti jamur di musim hujan gitu. Ada perusahaan-perusahaan baru yang didirikan itu hanya menurut akta yang kita waktu itu telusuri itu ada hanya beberapa bulan sebelum kebijakan itu dibuat. Nah, dan perusahaan-perusahaan baru itu terafiliasi dengan saya sebut aja partainya Pak Menteri gitu kan. Ada ada politikus-politikus dari partainya Pak Menteri yang ada di perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah ekspor benur itu. Nah ini kan juga satu hal yang
barangkali juga ada konflik of interest lah setidaknya waktu itu kita lihat. Meskipun pada waktu itu setelah majalah Tempo menurunkan artikelnya, Pak Menteri langsung katakan, kan dari 31 cuma 2 yang berafiliasi dengan Partai Gerindra, yang lainnya tidak. Termasuk pada waktu itu perusahaan milik Pak Hasyim kalau tidak salah ya. Ada Pak Hasyim, ada putrinya juga, terus kemudian ada juga beberapa anggota DPR dari Partai Gerindra, kemudian juga ada politikus-politikus dari partainya Pak. Ini termasuk dari perusahaannya. Dari 31 hanya 2, yang 29 kan yang lain. Bagaimana kemudian Tempo menjawab ini? Enggak, saya pikir kan bukan soal jumlahnya yang berapa persen kan, tapi ini perusahaan-perusahaan yang baru dibikin, ada yang perubahan akte, hanya tadinya perusahaan jasa kemudian masuk ke dalam eksportir perusahaan ini banyak yang mendadak juga, perusahaan dadakan ya? Betul, jadi ini kayak ada semacam intensi untuk mendapatkan peluang bisnis dari pembukaan ekspor benur yang tadinya dilarang di zaman Bu Menteri ya. Termasuk perusahaan yang tadi Anda sebutkan berafiliasi dengan Partai Gerindra? Dengan orang-orang partai, jadi bukan, saya tidak mengatakan partai ya, ada politikus-politikus partai. Kan itu juga sudah ditulis juga di Tempo, ya juga ada beberapa ex-partai yang lain. Berafiliasi ya? Terafiliasi, memang orang-orangnya, tapi kan kita nggak bicara soal partainya kan. Iya. Misalnya kayak Pak Hasyim atau Usaras gitulah, itu kan memang orang Gerindra, tapi apakah mereka mengatasnamakan Gerindra atau tidak kan kita nggak tahu gitu. Nah, ini artinya satu hal yang kemudian waktu itu oleh teman-teman ini sepertinya ada sesuatu yang tidak sesuai lah dengan good governance gitu. Nah, dalam perkembangannya kita pikir waktu itu adalah ada semacam pemenahan atau perbaikan gitu ya dari kan waktu itu juga reaksinya justru saya pikir agak di luar konteks gitu ya, misalnya dari kementerian ada yang menyebarkan daftar jurnalis yang seolah-olah dibayar oleh Menteri Susi gitu, padahal itu sama sekali enggak. Itu adalah perjalanan pada waktu itu ya. Perjalanan ke luar negeri yang memang ada proses akomodasi dan seterusnya. Nah, yang terjadi belakangan adalah kita menemukan satu fakta lagi. Yang pertama, dari 30 perusahaan itu sekarang udah jadi 60 yang mendapatkan jatah untuk ekspor benur. Yang kedua, ada satu praktek yang menurut saya juga agak aneh gitu ya, ketika sekumpulan perusahaan kemudian untuk melakukan ekspor ke Vietnam dalam hal ini, mereka menunjuk satu perusahaan kargo gitu. Nah di sini saya kira masalahnya gitu, karena dengan penunjukan satu kargo itu ada monopoli, perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan jasa kargo ini dipersulit untuk mengirimkan lobsternya gitu. Nah ini saya menduga ini ada kaitannya dengan apa yang kemudian terjadi pada peristiwa dini hari tadi ya, ketika KPK kemudian menjemput Pak Menteri dari perjalanannya dari Amerika Serikat. Jadi ada satu perusahaan kargo di situ, kalau menurut orang-orang yang waktu itu memberi informasi kepada koran Tempo adalah nilai wajarnya itu ya, ya katakanlah mungkin nggak murah tapi wajar itu, satu ekor benur itu dihargai untuk pengangkutannya ke Vietnam itu ya wajarnya itu 200 sampai 300 per ekor. Rupiah? Tapi rupiah. Untuk pengangkutannya. Kemudian di kargo itu menjadi lebih mahal. Kenapa? Karena menjadi 1.800. Luar biasa. Per ekor. Jadi lebih mahal berapa kali lipat? 5 kali lipat? Tinggi sekali, betul. Nah sementara kalau menurut orang-orang, itu mungkin nanti bapak-bapak yang di sini yang tapi pertemuan Tempo seperti itu ya, jadi harusnya 200-300 rupiah saja per satu ekor benur, tapi kemudian dihargai untuk proses ekspedisinya ya, untuk ekspornya, untuk pengangkutannya ke sana, pengangkutannya betul, jadi 1.800. Katanya juga menggunakan pesawat Cathay Pacific seperti mau liburan. Nah, salah satu, jadi itu mungkin ada satu juga pesawatnya khusus, sehingga perlu ada satu transit baru lagi, sehingga menurut teman-teman di bisnis lobster sebenarnya itu membahayakan kemungkinan hidup dari harusnya kan bisa langsung, tapi ini transit. Betul, selain lebih mahal juga meningkatkan risiko kematian. Nah ini saya kira yang ditulis oleh koran Tempo pada 3 hari terakhir, dari Senin kemarin, Selasa, kemudian sampai hari Rabu. Nah, dan menariknya adalah ya beberapa di antaranya memang masih terafiliasi dengan saya sebut saja partai gitu. Oke, baik. Tadi orang petinggi-petinggi partai meskipun tidak terkait dengan partai atau terkait tidak tahu ya, tapi ada petinggi-petinggi partai di situ. Saya ingin ke Pak Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia. Apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Budi Setiarso dari Tempo? Apakah kemudian Bapak
bisa menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di balik ini? Ada kejanggalan, ada kemahalan? Silakan Pak. Ya, pertama saya menghargai kerja-kerja investigasi Tempo ya. Pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya ingin berbicara tentang orientasi kebijakan ekspor benih lobster. Pada masa menteri terdahulu, itu nelayan-nelayan di daerah itu sungguh tersolimi mereka karena memang sangat banyak yang ditangkap oleh aparat tanpa ada proses hukum yang jelas. Itu pertama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa kebijakan ekspor benih lobster itu harus didorong secara terbuka? Dan ini adalah proses untuk memperbaiki pola eksploitasi sumber daya perikanan yang ada, terutama di lobster dan benih lobster. Nah, hal ini terjadi pada kurun waktu pergantian menteri 2019 dari menteri sebelumnya ke Pak Edi Prabowo. Sesungguhnya kebijakan ekspor benih lobster ini sudah dibuka dengan Pak Rusdi, saya tidak ingin kemudian membahas soal ekspor benih lobsternya Pak, tapi kemudian apa yang disampaikan oleh Tempo Pak, bahwa proses ekspedisinya, contoh misalnya proses ekspedisi yang seharusnya membawa, ini ekspedisi saja Pak ya, membawa benih lobster 200-300 rupiah per ekor menjadi 1.800. Saya baca juga di Tempo itu satu kali pengiriman bisa 20 juta benih lobster. Kalau dihitung dari 200-300 rupiah ke 1.800 artinya selisih sekitar 1.500. Kalau dikalikan 20 juta artinya sekali kirim itu bisa ada markup 30 miliar kalau seandainya harusnya 200-300 lalu kemudian 1.800 rupiah. 30 miliar rupiah Pak. Itu sebetulnya kalau kargo ini kan tidak berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kargo ini kan mestinya itu kan ditentukan oleh kementerian di Kementerian Perdagangan ya, atau di kementerian lain. Nah, itu soal kargo ya, soal keuntungan itu ya soal bisnis ya dalam konteks kebijakan ini. Nah, tetapi karena salah satu isu yang ada sekarang soal penangkapan Menteri Edi Prabowo oleh KPK, maka muncullah isu ini kan, Mas Aiman, yang harus jadi nggak ada yang janggal maksudnya Pak, bahwa 200-300 jadi 1.800 per ekor, sekali pengiriman 20 juta ekor? Iya, itu kan soal kargo, kan? Gimana Pak Rusdi? Ya, itu kan soal kargo pengiriman dari Indonesia ke Vietnam. Itu wajar? Itu bagi mereka ya sangat wajar sekali. Oke, tapi kalau Mas Budi? Kami di nelayan sebetulnya di nelayan tidak ada masalah kan. Oke, baik. Mas Budi boleh informasi soal itu? Iya, tadi saya sedikit koreksi ya, bukan per kirim 20 juta, tapi itu per bulan kurang lebih lah. Oke, kuota per bulan ya? Iya, tapi sebetulnya betul kalau menurut kementerian ini kan kebijakan yang katanya ditentukan oleh asosiasi. Ini ada namanya asosiasi pengekspor lobster, namanya Pelobi. Ini sebenarnya asosiasi baru gitu, yang tadinya itu mereka ada satu asosiasi, dalam satu asosiasi, kemudian karena waktu itu ada semacam perpecahan gitulah ya. Nah ini membentuk satu asosiasi baru namanya Pelobi. Nah Pelobi ini memang yang kemudian menentukan perusahaan kargo. Iya. Pertanyaannya adalah kalau itu adalah B2B gitu ya, atau antara asosiasi dengan perusahaan kargo, kenapa ada perusahaan-perusahaan yang tidak tergabung dalam Pelobi dan tidak menggunakan jasa kargo itu kok tidak diperbolehkan atau dipersulit untuk mendapatkan izin misalnya dari KKP? Itu memang dari laporan yang kita kemudian tulis di koran Tempo, kejanggalannya di situ gitu. Ini antara B2B atau ada semacam. Jadi maksudnya harusnya B2B untuk pengiriman ekspedisi tadi, tapi tiba-tiba kemudian ada perusahaan yang mau masuk secara normal, kemudian KKP ini mempersulit gitu? Mempersulit izinnya. Oke, baik. Jadi ini sekali lagi ini adalah keterangan dari orang-orang yang kita wawancarai ya untuk mendapatkan temuan publik, fakta-fakta jurnalistik tentu saja. Baik. Benar demikian Pak Rusdi? Itu sebetulnya tidak benar. Tidak benar di mana Pak? Tidak
perusahaan kargo itu mungkin B2B atau piece to piece antar pebisnis kan begitu. Jadi KKP itu tidak menentukan perusahaan kargo, misalnya yang memberangkatkan barang A, B ke Vietnam itu harus kargo ini gitu kan, itu tidak ada sebetulnya. Nah mungkin itu adalah keterkaitan antar pebisnis. Ya. Jadi begitu. Baik, nanti saya akan ke Pak Hasan, fraksi Partai Nasdem, anggota DPR. Selepas jeda, saya akan segera kembali, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.